Arif Kalem. Wati Super. Purnama menakjubkan. Nurul luar biasa. Budi hebat. Umar keren. Yayu optimis. Budi totalitas. Indarto sukses. Surya semangat. Agus Wi berbuah optimis. Bagus. Cool. Mana ceria. Pak Edi solid di hati. Di dalam proses belajar sebagai peserta pelatihan kepemimpinan pengawas, kami sampai pada satu tahapan penting, studi lapangan atau yang biasa kami sebut STULA. Kegiatan ini menjadi momen bagi kami untuk turun langsung ke lapangan, melihat praktek baik, mendengar pengalaman langsung, dan merasakan semangat perubahan dari tempat lain. Kelompok 1 PKP Angkatan 4 Kabupaten Sukoharjo mendapat kesempatan melaksanakan STULA di Kabupaten Banyumas dengan Kecamatan Purwokerto Selatan sebagai lokus utama. Kecamatan Purwokerto Selatan bukan pilihan sembarangan. Daerah ini dikenal aktif dalam membangun inovasi pelayanan publik serta memberdayakan masyarakat secara nyata. Inilah sekelumit perjalanan kami dalam mencari inspirasi dan menyalakan semangat perubahan. Kami menyebutnya PELITA, Pelatihan Literasi Digital dan Pemberdayaan Partisipatif. Ini kalau jarak dari ibu kota tadi tempat pendopo sekitar 2,6 km, ya. Terus kalau Purwokerto Selatan itu terdiri dari 7 kelurahan. Untuk luas wilayahnya sekitar 16,15 km dan jumlah penduduk sekitar 77.197 jiwa. Ya, ini dapat tahun 2024. Banyak tanah-tanah ya di Kecamatan Purwokerto Selatan itu pemiliknya itu berada di luar wilayah kita. Terus yang kedua, kan kita juga banyak rumah ya seperti tadi gedung bangunan tertutup rapat, tapi penghuninya nggak ada di sini. Kadang repotnya di situ juga. Pada saat kita mau nagih susah. Ya. Kita kadang mau menyampaikan tagihannya tok susah. Kadang artinya di situ yang menjadi kendala. Mengapa untuk capaian PBB kita masih kurang. Mereka tidak dapat imbalan sama sekali, Mas. Tapi mereka juga masih mau berkontribusi untuk penurunan stunting, sosialisasi kesehatan, ya, terkait TBC. Mereka itu bergerak itu tanpa kita memberi apapun, tidak memberikan imbalan apapun. Apa untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat lagi, ya paling himbauan sih ya, himbauan. Dan itu juga paling hanya orang-orang tertentu ya yang memiliki jiwa sosial, yang mau peduli terhadap lingkungan.
kita bisa mengakses semua data yang ada di Kabupaten Banyumas, termasuk kalau dulu Banyumas dalam angka ya, atau Banyumas dalam angka ya. Nah itu ada di situ semua ya. Kalau data-data terkait dengan Purwokerto Selatan ada di websitenya kita, ya, websitenya Purwokerto Selatan. Mulai dari Rensa, Renja, DPA-nya itu kita akses di upload di situ. Ya. Tapi kalau data kabupaten secara umum ada aplikasi Sibandot, ada Sibandot namanya, Sistem Informasi Banyumas dalam Data, ya, Sibandot. Ya. Terus ada lagi apa ya? Ada beberapa aplikasi. Kita banyak aplikasi di sini. Mulai dari pembentukan itu kabupaten juga terlibat. Ya, jadi Dinas Lingkungan Hidup itu menginisiasi untuk pembentukan KSM, termasuk pembinaannya. Bagaimana cara membentuknya, mekanismenya, itu DLH ikut terlibat langsung. Itu kepala kelurahan masing-masing itu yang membuat aturan terkait dengan tarif itu yang dilakukan oleh KSM. Ada tapi SK kelurahan. Kalau nggak resmi ya nggak berani, Pak. Orang ini ada pengurutan yang menyangkut masyarakat, nggak ada ini protes deh. Kalau aduan itu aplikasinya kabupaten, Pak. Aplikasi kabupaten, jadi inovasi dari kabupaten. Cuma ini menyangkut semua OPD, Pak. Jadi ini sudah ada SOP-nya. Begitu ada masuk, ya semua OPD kan punya admin. Tiap hari itu harus ngontrol. Dia lihat anunya di lapak aduan. Apakah ada nggak aduan sesuai dengan anunya dia, tugasnya dia. Ya. Seperti tadi yang contohkan itu, ada masyarakat mengadu ke lapak aduan. Nanti dari operator lapak aduan itu diteruskan ke tugasnya siapa. Tugasnya siapa, ya kayak gitu. Kalau wilayahnya selatan, Purwokerto Selatan, nanti akan dikirim ke Purwokerto Selatan. Nanti seperti itu. Organisasi, tantangan dan harapan Kecamatan Purwokerto Selatan menghadapi tantangan strategis berupa rendahnya kesadaran membayar PBB, minimnya peran aktif KSM, dan belum meratanya kanal digital partisipasi. Di sisi internal, kapasitas aparatur dalam fasilitasi dan inovasi masih terbatas. Ini menunjukkan bahwa meski secara administratif berjalan baik, namun aspek partisipasi dan kesadaran publik belum optimal. Harapan ke depan adalah birokrasi yang adaptif dan digital, dengan SDM kompeten sebagai motor penggerak pelayanan publik yang inklusif dan berbasis kebutuhan warga. Program Belita, solusi inovatif. Belita dirancang sebagai respons strategis atas lemahnya pemberdayaan dan literasi pelayanan dengan fokus pada pelatihan SDM, literasi digital, fasilitasi partisipasi masyarakat, serta monitoring evaluasi berbasis data. Dengan pendekatan smart, Belita bukan sekedar proyek, tapi model transformasi birokrasi yang relevan, terukur, dan replikatif, yang menyatukan kompetensi, aparatur, sistem digital, dan keterlibatan warga sebagai satu ekosistem pelayanan publik modern. Pelayanan publik di Kecamatan Purwokerto Selatan dijalankan secara sistematis melalui absensi digital, e-office Rikandi, dan supervisi langsung yang menjamin akuntabilitas dan efisiensi kerja. SK Camat nomor 158 tahun 2024 menjadi dasar hukum penerapan standar pelayanan dengan pendekatan Total Quality Management (TQM) yang mencakup SOP, check sheet, dan indikator mutu. Strategi pengawasan dilakukan bukan hanya untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai secara berkelanjutan, membangun budaya kerja yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas. Program Belita, transformasi pelayanan publik. Program Belita merupakan manifestasi nyata dari misi Kecamatan Purwokerto Selatan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berbasis kebutuhan warga, dengan fokus utama pada penguatan kapasitas aparatur, pelibatan aktif masyarakat, dan penerapan sistem digital.
Program ini menjembatani kesenjangan antara visi birokrasi dan praktik di lapangan dengan mengintegrasikan penguatan kompetensi SDM, akselerasi layanan digital yang transparan dan mudah diakses, serta partisipasi warga sebagai mitra dalam pembangunan pelayanan yang responsif dan humanis. Pelita, solusi strategis untuk tantangan pelayanan. Pelita hadir sebagai solusi terstruktur atas 3 akar persoalan utama. Kapasitas SDM yang belum siap secara teknik dan kultural untuk layanan inklusif. Lemahnya infrastruktur sistem pelayanan digital dan kesenjangan literasi fiskal warga terkait PBB. Dengan 10 kegiatan utama, program ini menargetkan perbaikan menyeluruh mulai dari penyusunan SOP, aktivasi kanal aduan digital, edukasi fiskal, hingga pembentukan tim lintas kelurahan. Pelita bukan hanya menjawab masalah, tapi membangun sistem layanan publik berbasis data, partisipasi warga dan inovasi berkelanjutan yang langsung menyentuh akar persoalan di lapangan. Transformasi dan keberlanjutan Pelita. Pelita menunjukkan bahwa transformasi pelayanan publik tidak hanya soal sistem atau struktur, melainkan tentang cara berpikir baru dan kepemimpinan kolaboratif. Program ini menutup kesenjangan antara visi birokrasi dan realitas di lapangan dengan strategi literasi, pelibatan stakeholder, serta desain program yang konsisten dengan nilai-nilai organisasi. Pelita menjadi model perubahan yang tidak hanya kontekstual, tapi juga berpeluang besar untuk direplikasi secara berkelanjutan.